Assalamualaikum Bang Andi. Saya ingin sedikit curhat sama Bang Andi dan meminta solusi atau nasihat. Mudah-mudahan dengan nasihatnya Bang Andi saya ada pencerahan. Begini Bang Andi, saya setiap hari diselimuti dengan kebencian yang sangat mendalam dengan seseorang, sehingga kebencian ini sangat-sangat menyiksa diri saya sendiri, dan saya ingin melupakan ini. Tapi sampai saat ini entah kenapa kebencian ini belum bisa saya lupakan. Bahkan semakin dalam dan semakin menyiksa diri saya sendiri. Berawal dari kesalahan yang dia lakukan terhadap diri saya anggap sebagai kesalahan, penghinaan, atau bisa dikatakan mencapik-capik harga diri saya, hati saya, dan saya sangat terguncang dengan perbuatannya terhadap diri saya. Ini kebencian, ingin membalas kebencian yang sangat dalam. Ini saya tahan dalam hati saya cukup lama, kurang lebih hampir 1 tahun ini. Dan sekarang semakin luar biasa, semakin saya ingat perkara itu, saya semakin tersiksa sekali. Mohon pencerahannya Bang Andi. Mudah-mudahan dari nasihatnya Bang Andi, rasa sakit ini bisa hilang dari hati saya. Terima kasih Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beginilah Pak Toa. Ketika kita sakit hati kepada seseorang, kenapa semua kita itu ketika disakiti oleh orang lain, di situ menjadi benci, menjadi marah, menjadi dendam, menjadi kepikiran, ya segala macam kan. Itu manusiawi, ya. Karena kita ini manusia. Kita bukan tembok. Kalau tembok ya nggak ada itu istilah sakit hati, baper, ya kan. Karena kita manusia biasa, ya wajar kalau sakit hati. Cuman nggak boleh lama, ya. Setiap manusia itu pasti pernah sakit hati. Tapi kalau dia menyimpan rasa sakit itu terlalu lama, justru akan menyiksa dirinya sendiri. Yang susah siapa? Yang susah kita sendiri. Orang yang kita benci enak tidur, enak makan. Sedangkan kita susah tidur, susah makan, gak selera makan. Yang susah siapa? Kan kita sendiri. Coba kita cari manfaatnya membenci orang itu apa. Mana ada manfaatnya. Selagi masih ada kebencian di hati kita, sejatinya masih nongkrong itu setan di hati kita. Ya, makanya kita harus banyak-banyak mendekat kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, ya.
mintalah kepada Allah agar merahmati nafsu kita. Seperti apa bang nafsu yang dirahmati Allah? Dilemahkan. Yang awalnya benci bisa menjadi hilang benci kita. Itu tandanya nafsu kita sudah dirahmati Allah. Ya. Kalau seandainya kita masih juga menyimpan kebencian hingga bertahun-tahun, bisa jadi itu hukuman. Karena yang susah, yang tersiksa ya diri kita sendiri. Bisa jadi itu hukuman Allah tapi melalui perantara makhluknya. Kalau kita susahnya itu terlalu lama ya. Jadi kita jangan hanya melihat makhluk, coba kita lihat di sebalik makhluk itu ada siapa. Allah bilang, akulah yang bisa memuliakan seseorang dan aku juga yang bisa menghinakan seseorang. Macam mana cara Allah menghinakan kita? Ya lewat makhluknya. Mana mungkin Allah yang turun tangan langsung, ya kan? Kalau Allah turun tangan langsung hancur kita, jadi debu kita. Tapi sengaja Allah menghukum kita, mengazab kita lewat makhluknya, menghinakan kita lewat makhluknya. Jadi kalau seandainya kita selama ini selalu susah hati, selalu sedih, selalu sakit hati, selalu kecewa, selalu tersakiti ya, oleh makhluk-makhluk di sekitar kita, coba kita diam sejenak lah. Renungi lebih dalam. Kenapa ya Allah Engkau mengizinkan atau Engkau membiarkan makhluk ini menyakitiku? Kenapa Allah izinkan? Bisa jadi itu untuk ujian bagi diri kita, agar kita mengenal nafsu diri kita ya. Agar kita mengenal ego diri kita. Ketika nafsu dicabar, ego dicabar, di situ kan mendidik kita kan. Bicara dia, mendorong dia, mengajak dia pada keburukan. Balas, jangan diam aja. Kamu harus balas. Pokoknya ada itu dorongan. Disitulah kita menjadi berperang pada diri kita sendiri. Aku diam tapi aku disakiti terus. Aku hendak melawan tapi aku takut nanti bagaimana. Ya. Jadi disitulah kita harus baca. Tidak ada daun yang gugur tanpa izin Allah ya. Daun saja tidak mungkin bisa gugur tanpa izin Allah. Apalagi orang menyakiti kita, tidak mungkin bisa menyakiti kita tanpa izin Allah. Apalagi orang menghina kita, menghancurkan kita, atau bisa jadi memfitnah kita. Apakah fitnahnya itu bisa menjadi celaka bagi diri kita? Ya kembali kepada Allah. Kalau Allah izinkan bisa. Tapi kalau kita memohon perlindungannya, mau difitnah bagaimanapun, kalau Allah menjaga kita dan Allah tetap memuliakan kita, kita tidak akan hina. Seperti apapun kuatnya usaha seorang makhluk untuk menghinakan kita, tapi Allah masih berkehendak kita mulia, tidak akan hina. Tapi buktinya bang, saya dihinakan, jatuh saya bang. Terhina saya bang. Hancur saya bang. Kalau memang terjadi kehancuran itu karena fitnah mereka, karena hinaan mereka, berarti ada peran Allah di situ. Ya. Jadi nggak boleh kita melihat makhluk saja, lihatlah Allahnya. Kalau kita cepat melihat Allah, kenapa ya Allah kok aku dijelek-jelekin orang, kok aku dimusuhi orang, kok aku disakiti orang, hatiku sakit ya Allah. Tanya balik kepada Allah, nanti Allah akan jawab. Aku yang berperan di situ.
itu sudah kehendakku untuk menghinakanmu. Kalau kita bisa membaca seperti itu, nggak akan kita sakit hati sama makhluk. Pasti kita akan sabar, pasti kita akan memaafkan. Ya, sama halnya saya juga pernah sakit hati, saya juga pernah benci, saya juga pernah bermusuhan, saya juga pernah terpuruk segala macam, ya kan? Kok sebegininya sih? Padahal salahku tidak seberapa, padahal aku tidak pernah ingin bermusuhan dengan siapapun, tapi kok sebegininya aku difitnah. Awalnya berontak hati kita, tapi setelah saya lihat lagi lebih dalam, tidak akan mungkin ini terjadi kalau bukan izin-Mu, ya Allah. Tidak mungkin ini terjadi kalau bukan Engkau yang menghinakanku, ya Allah. Setelah kita kenal siapa yang maha berkehendak, di situ jadi sirnalah amarah, jadi hilanglah dendam, ya. Jadi melemahlah kebencian. Karena yang kita lihat Allah. Terima dulu, ya. Coba kita tanya pada diri kita, apa salah kita? Sebenarnya kesalahan itu bukan dari luar, tapi dari diri kita. Alam semesta ini hanya sebagai cermin, ya. Kalau kita bisa memahami hakikat, kenapa sih bang aku dimusuhi orang? Berarti kamu yang gak bagus. Kenapa sih bang aku disakiti orang? Berarti kamu yang gak bagus. Karena alam semesta ini ya cerminan dari diri kita juga. Mantul dia. Kita memancarkan energi yang gak bagus, maka semesta juga akan menendang balik untuk kita. Ya. Tidak mungkin kalau kita bagus, kita dimusuhi, kita dijeleki. Ya. Pokoknya intinya hanya dua. Untuk mengetahui segala masalah hidup kita ini ujian kah atau azab kah? Tanya hati kita sendiri. Kalau ujian Allah, misalnya kita dihina orang nih, kita tahan banting, kita nggak sakit hati, kita nggak kecewa, kita tidak sedih, kita tidak pikirin lah, terserahlah orang mau ngomong apa. Itu bisa jadi ujian karena kita kuat, ya. Karena Allah bilang, aku tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuan manusia. Tapi kalau seandainya di situ ada rasa perih yang sangat dalam, rasanya udah gak kuat bang. Sampai kapan aku disakiti terus? Sampai kapan aku menderita terus? Sampai kapan aku simpan kebencian ini terus? Udah capek kita kan. Bisa jadi azab Allah itu. Karena kita menjadi tersiksa. Ya. Di situ kita harus pahami surga dan neraka itu nggak tunggu nanti. Di dunia ini juga ada surga neraka. Surga dan neraka itu kan hanya simbol. Ya. Neraka itu keperihan, sedangkan surga itu kebahagiaan, ketenangan. Nah, kalau kita dikasihkan masalah, susah setengah mati. Neraka itu berarti. Kalau kita dikasih masalah, tetap tenang, tetap enjoy, ya berarti nggak masalah. Kita tetap ahli surga. Tapi kalau dikasih masalah kehidupan, setengah mati kita susahnya. Jadi kepikiran, jadi susah hati, jadi nggak tenang. Intinya nggak tenang aja. Itu sudah neraka. Ya. Sampai kapan bang siksa neraka ini hilang? Ya. Sampai habislah dosa kita. Makanya kita harus cepat paham. Ketika kita susah, kita sulit, kita menderita, kita terpuruk, di situ cepat-cepat minta ampun sama Allah. Mungkin ada salahku yang aku nggak sengaja ya Allah.
Mungkin ada salahku yang aku nggak tahu aku salah. Ada dosa yang aku nggak tahu aku berdosa. Mohonlah keampunanmu ya Allah. Minta sama Allah. Agar apa? Keluar kita dari neraka. Ya. Nah, jadi kalau saya lihat dari yang dirasakan Pak Toha, itu sedang neraka. Karena susah. Ya, itu peranan Allah. Dia siksa kita melalui makhluk-makhluknya. Makhluk-makhluknya itu hanya perantara saja, ya. Ibarat kata ya, dunia ini kan panggung sandiwara. Hanya mengikuti peran yang Allah kehendaki. Jadi intinya adalah berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Siapa yang berdamai dengan diri sendiri, maka damailah pula di sekelilingnya. Damailah pula di sekitarnya. Gak akan ada lagi masalah kalau kita dengan diri sendiri bisa damai. Caranya bagaimana bang biar saya bisa damai dengan diri sendiri? Ya introspeksi kita. Apa salahku ya Allah? Ya. Kita introspeksi, kita tanya lagi diri kita. Apa yang salah pada diri kita? Kalaupun kita merasa aku nggak ada salah bang, aku merasa nggak ada dosa bang, aku nggak pernah nyakitin orang bang, bisa jadi ada salah kita yang kita nggak paham, kita nggak tahu bahwa kita salah. Makanya kita salah nggak salah, walaupun kita nggak merasa salah, mohon ampun kepada Allah. Yang kita takutkan ada salah kita nggak paham, itu yang ngeri. Makanya banyak orang gak pernah mohon ampun kepada Allah. Dia merasa karena dia gak punya salah. Ya. Jadi setelah mendengar audio ini, sholat taubatlah. Ya. Sholat taubat 2 rakaat. Minta ampun kepada Allah. Ya. Khususkan kita sholat itu untuk memohon ampunan Allah. Aku nggak tahu ya Allah, kasih tahu aku ya Allah di mana salahku. Kalau memang tulus kita minta tuh sama Allah, dikasih lihat nanti itu. Ini salahmu, ini salahmu. Karena inilah penyebabnya, dikasih tahu tuh sama Allah. Kalau kita memang betul-betul minta ampunnya tulus ya. Jadi jangan lagi lihat makhluk. Ya. Saya jadi teringat tulisan atau kata-kata Gus Dur ya. Selagi kamu masih terganggu dengan hinaan makhluk, hinaan orang, dan kamu juga masih terganggu dengan pujian orang, sesungguhnya kamu masih hamba amatiran. Ya. Kalau kita dihina orang masih terganggu, dipuji sama orang juga masih terganggu, itu masih hamba amatiran, belum sebenar-benarnya hamba. Jadi kita belajar teruslah. Saya juga masih amatir ya kan. Kalau disakitin orang, terkadang juga masih tersinggung ya, masih terganggu. Dipuji orang juga masih terganggu, masih amatir. Sama-sama kita belajar. Intinya adalah lihat Allah. Memang ini katanya simple tapi penuh makna. Pandanglah Allah di sebalik makhluk, itu luar biasa. Kalimatnya simple, kata-katanya simple, tetapi memiliki kias dan makna yang sangat dalam. Bisa nggak kita melihat makhluk itu Allah yang kita lihat? Ya. Kita disakiti orang, bisa nggak kita lihat Allah ini yang menyakitiku, Allah yang sedang mendidikku, Allah yang sedang menegurku, Allah yang sedang mengazabku. Ya, situ kita harus cepat baca itu.
Pokoknya kuncinya ada dua tadi. Ini ujiankah, ini azabkah? Kembali kepada hati. Kalau dikasih ujian, dikasih masalah kita tenang, itu ujian. Tapi kalau dikasih masalah susah setengah mati, rasanya gak tenang, pikiran kita kacau balau ya. Gak enak makan, gak enak tidur, kepikiran terus, benci terus, marah terus, dendam terus, berlama-lamaan pula itu, tersiksa terus kita. Itu sejatinya Allah lah yang sedang menyiksa batin kita, Allah lah yang menyiksa hati kita ya. Nah jadi coba setelah paham ini, yang saya uraikan ini, setelah paham ya, berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana bang damai dengan diri sendiri? Akui kesalahan kita di hadapan Allah. Kalau kita nggak merasa bersalah, minta sama Allah, tunjukkan di mana salah kita. Ya Allah, kenapa engkau hinakan aku ya Allah? Kenapa engkau sakiti aku melalui makhlukmu ya Allah? Nanti Allah akan tunjukkan, di sini salahmu, di sini salahmu. Nampak nanti itu di mana letak salah kita. Kalau sudah dikasih tahu, mohon ampun sama Allah. Walaupun belum dikasih tahu, tetap mohon ampun sama Allah, agar cepat pertolongannya datang, agar cepat rahmatnya turun ya, agar cepat dirahmati nafsu kita. Nanti akan ada ketenangan di hati. Itu tandanya Allah sudah mengampuni. Kalau kita sudah awalnya kita susah nih ya, macam-macam lah masalah hidup itu kan, macam-macam susah hati kita, lalu cepat-cepat kita mohon ampun kepada Allah. Ampunkan salahku ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, baik yang aku sengaja maupun aku yang aku nggak sengaja, baik yang aku ketahui maupun aku nggak sadar atau aku nggak ketahui bahwa aku itu berdosa, aku bersalah ya. Ketika kita tulus minta ampun kepada Allah, Allah jawab. Apa cirinya Allah jawab? Dikasih ketenangan di hati kita ya. Yang awalnya benci jadi pemaaf ya. Yang awalnya marah kita jadi sabar, nggak marah lagi ya. Awalnya dendam, benci, hilang itu benci kita. Akhirnya di hati kita, dada kita lapang, menjadi tenang ya. Jadi ini bukan untuk Pak Toha aja, untuk saudaraku yang lain juga. Apabila mengalami hal yang sama, lagi sakit hati kepada makhluk ya, coba kita tanya kepada Allah, apa salahku ya Allah? Kenapa engkau hinakan aku ya Allah? Kenapa engkau izinkan makhluk itu menyakitiku ya Allah? Tanya. Dan kita di situ bisa menilai. Kalau kita tenang, insya Allah itu ujian. Tapi kalau susah, berlarut-larut, apalagi sampai setahun, itu sudah azab, itu sudah hukuman itu. Ya kan? Sakit kali rasanya masuk neraka setahun. Ya, di dunia aja udah sakit, apalagi di akhirat nanti. Makanya kita harus cepat-cepat sadar, cepat-cepat mengakui kesalahan kita di hadapan Allah, agar Allah maafkan, Allah ampunkan, dan diturunkanlah ketenangan di hati kita ya. Jadi jangan lagi kita pandang makhluk kepada siapapun. Ada orang benci sama kita, iri sama kita, usil sama kita, menghinakan kita, memfitnah kita, atau niatnya untuk menghancurkan kita, cepat-cepat berlindung kepada Allah ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah ya. Tidak akan semua itu terjadi kalau bukan tanpa izinmu ya Allah. Jika engkau mengizinkan, berarti di situ ada campur tanganmu ya Allah, berarti ada salah kita di situ ya. Ini audio ini tolong diulang-ulang, ulang lagi nanti, ulang lagi, resapi betul-betul.
Mudah-mudahan bagi saudaraku, sahabatku yang lain yang memiliki pengalaman yang sama, saat ini sedang sakit hati, ayo mohon ampun kepada Allah. Insya Allah hilang sakit hati kita dan kita menjadi tenang hidup kita. Ya, hidup ini udah susah, jangan kita buat susah lagi. Nggak ada guna kita benci sana benci sini, marah sana marah sini, nggak ada guna. Hidup ini sudah susah, kok dibuat susah lagi. Yang ada bagi kita yang menderita. Ya, jadi damailah dengan diri sendiri, maka damailah pula di sekeliling kita. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.